Om Swastiastu, Om Awigenamastu, Nama Sidam. Teman-teman, dimanapun berada yang saya kasihi, di hari sebelumnya sudah saya jelaskan tentang upokara yang disebut dengan megedong-gedongan, yaitu sebuah proses upokara bayi di dalam kandungan. Selanjutnya ada upokara yang disebut dengan napetin. Tapi sebelumnya saya mohon warung mudah yang ide saya dewasa, yang ide saya Haji Saraswati, begitu pula yang ide Pak Rasulinggi dimanapun. Teman semuanya umat Hindu yang saya kasihi, persiapan yang harus dilakukan sebelum bayi atau placenta atau ari-ari ini akan ditanam, yaitu sebuah proses upokara napetin. Itu ada proses menanam ari-ari. Itu sebelum dilaksanakan, yang pertama disediakan dulu kelapa yang sudah dikelupas kulitnya, itu dibelah menjadi dua, sehelai daun lontar, pisau dari bambu yang di Bali disebut ngat, ada pohon pandan juga, ada batang kayu kantawali, batu bulitan, dan satu buah sanggah tutuan yang beratapkan ijuk atau kelopak dari bambu. Teman-teman sekalian umat Hindu yang saya cintai, mungkin teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi tentang proses upokara napetin yang juga dibarengi dengan menanam hari-hari. Teman-teman sekalian umat Hindu yang saya cintai, menanam hari-hari ke membuat lubangnya, ke mungkin teman-teman Hindu di Bali ke mengikuti tradisi atau kebiasaan yang sudah diterima dari leluhur kita, orang-orang tua kita di zaman dulu. Teman-teman sekalian umat Hindu yang saya cintai, ke menanam ari-ari atau plasenta atau semeton bayi ini, ke yang pertama siapkan dulu membuat lubang. Ke yang lebih penting, jika harus di bawah tatapan, ke mungkin tujuannya untuk mohon tirta amrita dan lunas tirta tatapan, biar bayi berkembang dalam keadaan sehat. Teman-teman sekalian yang saya cintai dimanapun berada, jika sebelum membuat lubang, kita ambil dulu sebuah dupa, lalu bakar, mohon warung yang desanya Ibu Pertiwi, atau mungkin teman-teman bisa dengan bahasa Bali dengan atur biasa. Mohon izin ring desanya Ibu Pertiwi jadi menanam plasenta niki atau ari-ari. Teman-teman sekalian mak Hindu yang saya cintai, setelah ari-ari akan ditanam, ke sebelumnya dicuci dulu dengan air bersih sampai bersih, lalu dibilas dengan boreh. Ke boreh niki bahannya dari beras dicampur dengan bangle, ke dibilas dengan boreh niki, lalu dibilas dengan tirta kumkuman. Cuciannya itu dituangkan ke dalam lubang tadi, semua dibuang di lubang tadi. Terus setelah bersih, plasenta ari-ari ini dimasukkan di dalam kelapa yang sudah terkelupas kulitnya, dibelah menjadi dua. Jika dengan memasukkan satu lembar daun lontar,
ke dengan aksara Dasa Bayu, dan diikut sertakan juga ngad atau pisau dari bambu. Lalu latva ini diikat dengan ijuk, lalu dibungkus dengan kain putih, dibuatkan bentuk di atasnya. Lalu di atasnya lagi ada kuangen 1 biji yang kuang kepeng bolong itu 11. Ke buka dari kuangen itu diadakan ke halaman. Itu sebuah proses penanaman ari-ari. Setelah itu, setelah ditanam ari-arinya lagi, lalu di atasnya ditaruh batu bulitan yang ada bukanya, istilahnya yang ada datarnya. Di sampingnya ada pohon pandan dan batang kayu kantoali. Setelah selesai, di pinggir ujung ditancapkanlah sebuah sanggah tutuan yang atapnya dari ijuk dan boleh juga pakai kotak bambu. Teman-teman sekalian, umat Hindu yang saya cintai, itulah sebuah proses penanaman ari-ari yang mungkin teman-teman sekalian sudah tidak asing lagi. Saya cuma mau mengingatkan saja ke semua proses-proses tadi jika ada maksud atau tujuan dan maknanya. Teman-teman sekalian, itu juga disiapkan. Yang paling penting itu adalah damar atau sentir Bali. Damar Bali itu setiap hari dinyalakan. Di Bali ada yang memakai atau pagar dari pencak saji, tapi yang jelas harus ditutup dengan gungan. Gungan itu sangkar ayam kalau di Bali. Mungkin teman-teman sekalian juga sudah paham dan sering melakukan atau sering melaksanakan perkara ini, karena saya yakin umat Hindu di Bali itu sangat aktif menjalankan upakara, dan cara di Bali itu sangat bagus. Teman-teman sekalian, umat Hindu dimanapun berada, mungkin di lain hari, di lain waktu saya akan menjelaskan makna dan tujuan daripada proses-proses dan bahan-bahan yang tadi, tanpa mengurangi rasa hormat saya pada teman-teman semuanya. Kalau mungkin kurang dan salah, saya mohon maaf. Saya selalu berharap teman-teman selalu sehat dan bahagia. Saya singkat untuk para Santi, Om Santi, Santi, Santi Om.